Selamat malam, ketemu lagi dengan saya. Aninoya tuh saya. Apaan? Gak lihat apa yang tadi? Hei, Aninoya itu identik dengan Kribo, bener kan? Oh, itu Andi Noya dulu. Sekarang kan palanya udah kayak bohlam. Nih, udah. Lu kalau botak gini cocoknya jadi pesulap. Terus bikin acara tuh hitam butek. Bikin acara kayak gitu. Itu Deddy Kobotak. Saya Andi Noya sekarang. Saya buka acara. Selamat malam pemirsa. Kita ketemu lagi di... Nggak setuju. Kalau beneran Andi Noya, Andi F. Noya, apa F-nya kalau beneran tahu? F-nya? Fish. Andi, dia tindak cinta damai orangnya. Andi F. Noya. Emang apaan? Andi F-nya Vincent. Andi Vincent Noya. Vincent pakai V. Makanya. Wah, ini beda sama acara joget-jogetan tuh beda. Makanya hadirnya kita di sini untuk membuat acara ini awalnya ada joget-joget. Enggak. Enggak enak aja. Biar kayak acara-acara sekarang semuanya. Ya enak, nggak usah lah. Ngapain pakai begini? Nggak usah udah. Ini beda acara. Kita ini kan bukan aslinya. Iya. Istilahnya kita ini produk KW. Ya, ibarat KW juga KW yang ori lah gitu Ori. ya. Saya KW super. Tetap aja KW, mau super juga. Gimana kalau kita panggilin barang aslinya? Hah? Kok barang? Ya nggak, maksudnya kan kalau KW kan barang. Kita panggil aja langsung orangnya. Kita panggil aja. Siapa dia? Andi Noya. Nah, tuh bener kan? Tuh, ini baru bener. Sorry, Bapak siapa ya Pak ya? Bagian pakai nanya segala. Emang siapa? Pakai sambal. 2 mangkok ya. Tukang bakso. Andi F. Noya. Ya, Andi. Hari ini di spesial ulang tahun Kick Andy, Andi Noya bukan sebagai host. Host kita ambil alih. Kita ambil alih, kita sabotase dalam rangka 8 tahun Kick Andy. Tanggal 1 nanti, 1 Maret. Ya. Dan sekarang Bang Andi berperan sebagai tamu kita. Silakan duduk, Bang. Silakan. Terima kasih. Tolong jangan banyak ngomong karena ini acara kita yang pegang, ya. Silakan duduk, ya. Oke, Bang Andi, gimana rasanya? Gak usah pulang. Apresiasi Sini duduk. Saya takut dekat-dekat situ. Gak apa-apa, Bang, ya, maaf. Ya udah. Gimana Kick rasa? Andy itu terkenal akan kecerdasannya. Iya, pertanyaan Lugas. tajam. Gimana Ini rasanya kapan jadi mulainya? Pertanyaan tajam. Tajam. Orang nanya sambil ditusuk ya tajam. Gimana rasanya jadi tamu malam ini di acara Kick Andy, Bang Andi? Nyebelin dan nyesel. Lu sih. Lu sih. Ini udah. Bisa redupin dikit nggak bagian sini lampu? Kenapa? Kenapa? Kurang ajar, kan? Kenapa? Kurang ajar. Sorry bang. Lu nggak boleh gitu. Konsentrasi terganggu. Enak mana sih Bang Andi, jadi host atau jadi tamu? Jadi host. Oh, ya tapi nggak bisa, kita jadi host sekarang. Itu tamu. Saya kayak bawa emosi. Jadi enakan jadi host ya sebetulnya ya? Enak jadi host. Bisa seperti itu tadi. Ya, nge-kick tamu. Sementara tamu, ya kayak begini aja. Nah. 8 tahun kan bukan usia. Kalau untuk manusia mungkin 8 tahun masih muda. Tapi untuk sebuah program televisi, 8 tahun adalah program yang sangat lama dan yang pasti bagus sampai bisa dipertahankan. Itu yang luar biasa. Ya. Dan yang mau saya tanyakan, apa resepnya? Apa yang bisa menjadikan program ini menjadi 8 tahun? Bisa 8 tahun karena bekerjanya dengan hati. Ya, artinya apa yang kita tampilkan di Kick Andy betul-betul ungkapan apa yang kami rasakan di tim Kick Andy, yaitu bagaimana agar topik-topik yang diangkat, orang-orang yang diajak untuk jadi tamu adalah orang-orang yang menginspirasi banyak orang, apalagi di tengah situasi dan kondisi masyarakat kita seperti sekarang. Apa sih rahasianya kok bisa terus membawakan acara? Kayaknya nggak habis-habis itu semangatnya. 8 tahun kan kayaknya pasti ada titik jenuh gitu. Nggak ada. Itu kalau programnya jelek ya. Taruh. Iya. Kok ngomongnya ke kita programnya jelek? Nggak ke kita sih, tangannya aja begini. Gimana kok bisa terlihat bersemangat terus gitu Bang Andi? Karena belakangan kami di Kick Andy itu bisa merasakan betapa topik-topik yang diangkat, kemudian narasumber yang juga diundang, berbagi kisah, itu memberikan dampak pada penonton. Tentu saja dampak positif. Misalnya ada orang yang mau bunuh diri, begitu nonton Kick Andy nggak jadi bunuh diri. Oh iya benar-benar. Ada orang yang kawin, nonton Kick Andy nggak jadi kawin.
Jelek dong. Iya. Salah. Yang pertama aja. Iya. Yang lain dianggap tidak ada. Tapi satu hal, apakah mungkin karena memang jadwal tayangnya cuma sekali seminggu? Coba stripping kayak tukang bubur. Ya, tiap hari. Jangan bawa program Enggak, tukang lain bubur kan kesini. tiap pagi jualannya. Oh, tukang iya. bubur, tukang bubur. Betul. Bukan program. Kalau dia naik ke atas itu baru. Iya, betul. Yang setiap hari gitu apakah akan menjadikan kejenuhan sendiri? Betul. Memang sengaja banyak permintaan agar Kick Andy stripping tiap hari. Kami melihat kalau setiap hari orang akan cepat jenuh. Biarkan Kick Andy itu dirindukan, ditunggu-tunggu, tapi harus ditonton. Betul. Tapi ini yang pemirsa mungkin nggak tahu, di tahun kelima, waktu itu Bang Andi sempat ingin mengakhiri acara Kick Andy. Nah, ini kenapa Bang Andi? Pertama, saya waktu itu berpikir untuk membangun usaha sendiri. Kemudian yang terpikirkan juga, mumpung Kick Andy masih di rating yang terbaik, kita berhentikan. Jangan tunggu sampai dia turun dan dilupakan orang baru berhenti. Jadi mumpung di puncaknya. Tapi baru kami menyadari bahwa Kick Andy ini nggak bisa semata-mata untuk kepentingan Andi Noya. Betul. Karena kalau Andi Noya ya sudah selesai. Tapi ternyata kami menyadari kalau Kick Andy berhenti, maka ada hal-hal lain yang harus dikorbankan. Di belakang Kick Andy itu ada kegiatan sosial yang kami lakukan, berbagi kaki palsu, berbagi buku, operasi katarak, ya, dan macam-macam lagi yang kemudian banyak membantu masyarakat atau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, kemudian saya diingatkan, Andi Noya nggak ada masalah, tapi dengan tiadanya program Kick Andy, maka ada begitu banyak orang yang sebenarnya membutuhkan jembatan. Kami ini adalah jembatan yang mempertemukan orang-orang yang berbaik hati dan punya dana untuk kemudian membantu saudara-saudara kita yang kebetulan membutuhkan bantuan. Kapan persisnya Kick Andy mulai ditayangkan? Nah, Tayang pertama. Saya sudah lupa persisnya, tapi 8 tahun yang lalu itu Ya iya. Kan ulang tahun ke-8. nggak ada jawabannya di situ ya. Tapi ingat nggak episode apa? Topiknya apa? Siapa tamunya Kalau yang pertama? episodenya ingat, episode yang pertama mengenai operasi plastik, ya, karena pada saat itu kami melihat bahaya operasi plastik, di mana ada seorang remaja, ya, dia menyuntikkan silikon ke payudaranya. Nah, silikon ini ternyata suntikannya satu di tempat yang relatif tidak layak, ya. Kemudian dilakukan oleh orang yang tidak ahli. Kemudian bahannya juga bahan yang memang tidak patut untuk jadi bukan silikon murni. Disuntikan ke payudaranya dan kemudian remaja tersebut meninggal. Kami melihat betapa banyaknya orang yang menyuntikkan silikon, ya, dan kemudian ada yang mengubah payudaranya, pinggulnya dan seterusnya, dan kebanyakan wanita. Nah, dulu itu tamunya Becky. Iya, Becky Tumewu. Nah, menarik karena Becky Tumewu sebagai artis, orang yang terkenal, tapi tidak malu mengungkapkan bahwa ya, saya melakukan itu, operasi payudara, menambahkan implan, ya, di dalam payudaranya untuk kesempurnaan. Dia bilang tidak ada yang salah dengan situ dan dia sudah dapat izin suaminya. Nah, di satu sisi kami melihat hal yang positif dan kalau dilakukan dengan cara yang benar tidak ada masalah, ya. Tapi bahayanya adalah orang-orang yang tidak mampu untuk membiayai operasi-operasi yang memang relatif punya risiko, mereka melakukannya sembarangan. oh, itu episode pertama. Itu episode pertama yang ditayangkan. Yang tayang. Iya. Dan Becky di situ bener-bener buka-bukaan ya. Oh, dia ceritakan Jadi dia apa deh? buka Oh, tuh dia bukan, kan. bukan. Enggak liatin. Bukan. Enggak. Inilah host kalau Dangkal. 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 Dangkal dan cabul, itu dia. Nih. Ini kalau dari catatan saya, ternyata Becky itu bukan tamu Kick Andy yang pertama. Bukan. Nah, Untuk jadi syuting yang pertama. Bukan syuting yang pertama, tapi dia adalah episode yang pertama. yang tayang pertama. Iya. Tapi kalau syuting pertama itu sama siapa, Bang? Ketakutan karena mendengar bahwa Pak Warsito bawa pistol. Ya, lo. Ada apa ini? Peace, yo.